Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Antara CPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas tentang soal-soal UPN teman-teman di PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Kali ini kita akan bahas tentang PGSD paket 1. Insya Allah nanti kedepannya kita akan bahas lagi dengan paket-paket selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, kita langsung aja ke soal nomor 1 nih teman-teman. Di soal nomor 1 ini, seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan disebut dengan apa. Ini soal nomor 1 masih gampang ya teman-teman ya, jadi masih pendek-pendek. Nanti teman-teman jika mendapatkan soal-soal yang panjang, nanti teman-teman harus lebih cepat lagi bagaimana cara menjawabnya dan bagaimana cara memecahkan soal-soal yang berkaitan dengan soal-soal cerita. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menjawab soal nomor 1 ini teman-teman. Di sini kan ada bahasa namanya seperangkat nih teman-teman ya. Nah, seperangkat ini ada yang namakan dengan materi pelajaran. Nah, di sini juga ada yang mengacu pada kurikulum. Nah, kita lihat opsi jawabannya. Apakah seperangkat materi ini termasuk ke dalam apa? Apakah RPP, apakah silabus, apakah kurikulum, apakah bahan ajar, apakah program semester? Nah, di dalam sebuah soal itu biasanya ada yang namanya distraktor untuk mengecoh daripada jawaban teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ini sudah dari kurikulum, ini kan mengacu pada kurikulum. Jelas kurikulum bukan dari jawaban soal nomor 1 ya teman-teman ya. Karena di sini aja udah ngaco dari kurikulum. Masa kurikulum mengacu pada kurikulum, kan seperti itu ya. Nah, karena di sini ada seperangkat, berarti yang paling masuk akal adalah RPP dan bahan ajar karena dia seperangkat. Nah, sekarang kita coba lihat dulu apa itu RPP, apa itu bahan ajar, apa itu kurikulum teman-teman. Nah, di sini bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi. Nah, jawaban nomor 1 adalah bahan ajar yang D. Tapi kita harus tahu dulu RPP dan kurikulum bahasanya apa saja. Nah, di RPP ini adalah rencana kegiatan pembelajaran satu pertemuan atau lebih. Nanti di situ ada KD-nya. Berarti RPP itu pada saat pembelajarannya, proses pembelajarannya. Nah, kemudian di kurikulum ini seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi acuan daripada pembelajaran itu ada di kurikulum. Jadi jawaban nomor 1 adalah bahan ajar nih teman-teman. Jadi jangan sampai ketukar dengan RPP dan media pembelajaran. Oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Pak Gema menggunakan bantuan Canva, salah satu situs penyedia bantuan pembelajaran, untuk digunakan dalam presentasi materi pecahan. Bahan ajar yang digunakan Pak Gema termasuk dalam jenis apa? Kita masuk ke pemecahan masalah nih teman-teman. Soal-soal yang seperti ini biasanya banyak sekali dijumpai di soal-soal UP daripada teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa jadi sebuah referensi untuk pemecahan masalahnya. A. Bahan ajar pandang dengar audiovisual, atau B. Bahan ajar dengar audio, bahan ajar multimedia interaktif teaching material, D. Bahan ajar pandang visual, dan E. Bahan ajar netral. Nah, ini teman-teman bisa mendelete bahan ajar yang tidak kesesuaian. Seperti ini bahan ajar netral itu kan tidak ada nih teman-teman ya. Hanya ada 4, bahan ajar pandang dengar, bahan ajar multimedia interaktif, atau bahan ajar pandang. Di sini ada triknya teman-teman di soal nomor 2 ini, karena dia menggunakan bantuan Canva. Canva ini kan sudah dijelaskan salah satu situs penyedia bantuan. Berarti kalau situs itu kan dia berkaitan dengan internet teman-teman ya. Nah, internet ini berarti kan interaktif. Nah, interaktif itu mana yang memasukkan bahan ajar yang masuk ke dalam multimedia interaktifnya atau interaktif teaching materialnya. Nah, termasuk ke dalam opsi nomor C ini teman-teman. Nah, kenapa bisa masuk ke dalam C? Karena kita akan bahas juga. Karena bahan ajar pandang visual itu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas. Kayak misalkan buku, modul itu termasuk ke dalam bahan ajar pandang atau visual. Kemudian bahan ajar dengar atau audio, yakni semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung. Contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Nah, kemudian ada juga nih bahan ajar pandang dengar audio visual, seperti video compact disc dan film, diputarkan filmnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bahan ajar multimedia interaktif, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih media yang digunakan oleh pengguna dan dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah. Contohnya bahan ajar berbasis website. Karena Canva ini kan ada berbasis website dan Canva juga ada di aplikasinya teman-teman semua ya di handphone ya. Jadi misalkan presentasi menggunakan laptop berarti dia berkaitan dengan website seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C teman-teman semua. Oke. Kita lanjut di soal nomor 3. Nomor 3 ini contohnya adalah berikut ini adalah contoh dari IPK yang berorientasi pada HOTS, yaitu IPK ini teman-teman sudah paham pasti ya, ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, berorientasi pada high order thinking skill nih teman-teman, yaitu apa? Kalau misalkan kita
menyelesaikan soal IPK ini berorientasi pada hot, yang paling penting adalah kita mengerti dulu kata kerja operasionalnya apa. Oke. Nah, kata kerja operasional biasanya ada di depan atau di tengah nih teman-teman. Seperti menyebutkan, kemudian menjelaskan, kemudian mendemonstrasikan, kemudian membandingkan, kemudian mengilustrasikan. Ini yang termasuk ke dalam high order thinking skill itu yang mana? Karena kita tahu KKO yang mengandung HOTS itu kan C4 sampai dengan C6 ya teman-teman ya. Nah, kita cari dulu C4 sama C6 di kelima opsi ini yang mana yang masuk ke dalam high order thinking skill ini. Nah, kalau misalkan kita mau merujuk ke KKO, kita harus tahu dulu kata kerja operasional yang terbarunya teman-teman, yang revisi ini taksonomi belumnya ya. Nah, kita coba menyebutkan di opsi A, menyebutkan termasuk ke dalam C berapa. Di sini lihat di C1. Di sini ada kata menyebutkan. Berarti nomor A itu salah karena dia masuk ke C1. Karena HOTS itu kan kita sepakat di C4, C5, C6 ya. Berarti A itu salah. Nah, kemudian nomor 2 nih, menjelaskan. Kita cari dulu taksonomi belumnya. KKO-nya menjelaskan tuh adanya di mana. Ternyata ada di C2, teman-teman, menjelaskan itu. Nah, kemudian kalau misalkan di C2, berarti kan dia bukan termasuk ke dalam HOTS-nya, teman-teman ya. Nah, kemudian balik lagi ke C, mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan adanya di taksonomi belum kata kerja profesor C berapa. Ternyata ada di C3 nih, teman-teman, mendemonstrasikan. Nah, berarti yang C itu bukan termasuk ke dalam IPK HOTS. Nah, lanjut di nomor atau di opsi D, membandingkan peristiwa. Membandingkan adanya di mana nih teman-teman? Adanya di C4 ini. Nah, berarti C4 adalah masuk ke dalam high order thinking skill. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang E mengilustrasikan ternyata tidak ada di kata kerja operasional C1 sampai dengan C6-nya. Jadi yang bagus atau misalkan yang sesuai dengan jawaban nomor 3 adalah yang D, termasuk ke dalam high order thinking skill-nya. Kita lanjut di soal nomor 4. Ciri utama rencana pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada hot termsin pada komponen apa? Kalau tadi kan sudah ada bocorannya, pasti ada IPK-nya kan teman-teman ya. Nah, sekarang lihat nih opsi A, B, C, D, E yang ada IPK-nya yang mana? Ternyata kalau kita lihat lagi hanya A yang ada IPK-nya. Kita lihat yang B, kompetensi inti, kompetensi dasar dan penilaian. Kan KIKD itu kan sudah ada dari sana ya teman-teman ya, udah ada dari pemerintahnya. Jadi KIKD sudah ada dari sana. Yang bisa dimodifikasi adalah IPK-nya dan tujuan pembelajarannya serta langkah-langkah pembelajarannya. Di langkah pembelajaran ini kan termuat sintak-sintak model pembelajaran yang akan teman-teman implementasikan ke dalam pembelajaran teman-teman semua. Jadi cenderung itu adalah jawabannya adalah yang A. Tapi kita coba bahas dulu ke opsi-opsi yang lainnya. Di opsi C, kompetensi dasar itu ada di pemerintah juga, penilaian pembelajaran dan materi ajar. Kemudian tujuan pembelajaran bisa, tapi kan rujukannya adalah IPK tujuan pembelajaran itu kan. KD-nya berarti ada dari pemerintah juga. Kemudian materi ajar, penilaian siswa dan langkah pembelajaran. Materi ajar, penilaian siswa, langkah pelajar itu akan menjadi distraktor daripada yang A, tapi dimulai daripada IPK karena IPK itu adalah landasan kita pencapaian kompetensi kita dalam pembelajaran ini. Kira-kira siswa itu akan mencapai kompetensi apa? Nah, nanti di indikator pencapaian kompetensinya menggunakan kata kerja operasional yang tadi kita bahas di soal nomor 3. Jadi nomor 4 ini masuk ke opsi A yang paling tepat teman-teman, karena ciri RPP yang berorientasi pada hot tercermin pada IPK, tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajarannya. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Nomor 5 ini, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku. Yang keduanya berbeda dari sebuah individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Pengertian tersebut dicontohkan oleh seorang tokoh yang bernama apa? Sebenarnya ini pengetahuan aja sih teman-teman ya. Karena ini kan ada ciri-cirinya nih teman-teman. Di sini jelas sekali ciri-cirinya adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ini punya teori siapa? Masih ingat nggak? Stimulus dan respon. Oke. Nah, di sini ada jawabannya teman-teman. Menurut Gardner dalam The Condition of Learning pada tahun 1977, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku. Jadi kalau misalkan belajar itu terlihat dari adanya perubahan tingkah laku. Jadi jawabannya adalah yang B nih teman-teman. Semua soal nomor 5 ya. Ini sih pengetahuan teman-teman sih, tapi kebanyakan yang keluar tuh emang stimulus respon yang sering banget keluar sih teman-teman ya. Nah, silakan ke soal nomor selanjutnya, itu soal nomor 6. Pada pembelajaran saintifik, nah saintifik kan ada yang menanya, kemudian mengamati kan, dan sebagainya kan. Nah teman-teman lihat nih per tahapannya. Kalau menanya itu apa, mengumpulkan data itu apa. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan melihat atau membaca soal nomor 6 itu tidak harus semuanya dibaca teman-teman. Karena kan terlihatnya kan banyak sekali nih dan panjang banget kan. Sebenarnya kita bisa mendelete beberapa yang memang tidak ada kaitannya dengan saintifik. Dan paling menonjol adalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menunjang saintifik itu, seperti ini.
Pada pembelajaran saintifik terdapat proses, ini dari sini teman-teman, proses siswa dalam mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi itu kira-kira apa perbuatannya, apa yang tindakannya yang dilakukan. Apakah menanya, apakah mengumpulkan data, apakah mengamati, apakah mengasosiasi, apa itu mengkomunikasikan. Kalau mengidentifikasi berarti kan hal yang digunakan pada saat mengamati ya teman-teman semua ya. Sedangkan dia mengamati melalui apa? Mengamati melalui indera penglihat. Dari sini aja kita sudah mengetahui jawaban soal nomor 6 adalah mengamati, yaitu C, seperti itu. Sebenarnya ini kan hanya memperjelas saja teman-teman supaya teman-teman membaca semua dan waktunya juga akan berkurang gitu kan, fokus di soal nomor 6. Padahal kalau kita tahu trik menjawab soalnya hanya sedikit kalimat saja kita bisa menebak mana yang termasuk ke dalam tahap mengamati, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan juga mengamati yaitu kegiatan siswa mengidentifikasi melalui indera penglihat, membaca, menyimak, mendengar, membau, mengecap, dan meraba pada waktu mengamati suatu objek dengan ataupun tanpa alat bantu. Alternatif kegiatan mengamati antara lain observasi lingkungan, mengamati gambar video, tabel dan grafik data. Dan ini pernah dibahas juga di buku-buku UP dari kami ya teman-teman ya. Silakan teman juga bisa bertanya kepada adminnya sih kalau misalkan teman-teman ingin baca soal-soal yang ada di buku UP-nya. Nah teman-teman yang nomor 6 ini sudah paham ya, sudah bisa lah menebak mana tahapan mengamati, mana tahapan menanya, seperti itu. Di soal nomor 7 ini, Pak Weli menilai hasil kerja siswa dalam membuat kerajinan dari tanah liat. Ketika melihat hasil karya Ano, ternyata terlihat berbeda dengan karya siswa lainnya teman-teman, yaitu karya Ano itu lebih bagus. Kemudian Pak Weli bertanya kepada masing-masing siswa tentang pengerjaan, termasuk kepada Ano. Kemudian Ano jujur mengatakan bahwa karyanya dibantu oleh kakaknya karena Ano sedang sakit. Sikap Pak Weli seharusnya seperti apa? Nah, di sini kan masalah pada pembelajaran teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan keadaan soalnya nih, harusnya seperti apa. Nah, kalau misalkan di soal nomor 7 ini kita akan bahas di per opsinya. Yang A adalah memberikan nilai sesuai dengan hasil karyanya. Yang B adalah tidak memberikan nilai karena ada bantuan dari kakaknya. C. Pak Weli memberikan nilai akan tetapi nilai tersebut tidak keseluruhan. D. Pak Weli memarahi Ano dan mengeluarkan hasil karya Ano dari jajaran karya teman lainnya. Atau E. Memberikan sanksi berat karena Ano telah menyalahi peraturan yang berlaku. Di sini teman-teman dilihat ya, karena Ano sudah jujur nih ketika ditanya oleh Pak Weli. Bisa saja Ano berbohong karena Pak Weli kan tidak melihat pengerjaan misalkan di rumahnya masing-masing kan. Tapi di sini Pak Ano sudah memberikan kejujurannya kepada Pak Weli sebagai guru kelasnya. Jadi menurut teman-teman nomor 7 apa? Bisa jadi ini kita berbeda. Tapi kalau misalkan menurut saya itu termasuk ke dalam Pak Weli memberikan nilai kepada Ano. Tetap dia memberikan nilai karena ada usahanya. Karena kan tidak keseluruhan yang dikerjakannya ya. Tapi ada beberapa yang dibantu oleh kakaknya. Di mana letaknya? Karena di sini teman-teman ya ada letaknya nih. Dibantu. Oke. Tidak dikerjakan secara keseluruhan. Kalau dibantu berarti kan dia sendiri mengalami juga atau dia sendiri mengerjakan tapi tidak maksimal karena sedang sakit kan. Jadi menurut saya itu termasuk ke dalam opsi D yang paling tepat. Opsi C yang paling tepat. Pak Weli memberikan nilai akan tetapi nilai tersebut tidak keseluruhan. Nah, ini penjelasannya. Pak Weli tetap memberikan nilai akan tetapi tidak seluruhnya karena ada bantuan dari pihak lain. Penghargaan tetap diberikan kepada siswa karena dia sudah berusaha, karena bahasanya adalah dibantu, bukan dikerjakan oleh kakak. Maka Ano juga ikut mengerjakan walau tidak keseluruhan. Seperti itu teman-teman semua. Selanjutnya di soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini ada soal berikut ini adalah sikap senang yang harus ditampilkan seorang guru dalam pembelajarannya, yaitu apa? Nah, ini lebih kepada pembelajaran sikapnya dari seorang guru nih. A. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik dan inovatif. B. Melaksanakan pembelajaran dengan sesukanya sehingga membuat peserta didik mengikuti dengan senang hati. C. Melaksanakan pembelajaran dengan menceritakan hal yang lucu sejak kegiatan pembuka hingga penutup. D. Melaksanakan pembelajaran dengan sabar dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik. E. Melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik senang dan nyaman di dalam kelas sehingga dapat menyesuaikan keadaan siswa. Kalau misalkan teman-teman ada soal seperti ini, kira-kira jawabannya apa? Kalau misalkan kita bongkar satu persatu ya teman-teman ya. Di opsi A, ini melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik dan inovatif. Ini benar sekali teman-teman. Ya, nah tapi nanti kita lihat dulu sampai akhir mana yang paling mendekati dan sesuai dengan jawaban yang paling tepat. Kan jawaban itu bisa tepat dan ada juga jawaban yang paling tepat. Nah, jika ada jawaban tepat dan paling tepat, yang akan dikitapi adalah jawaban yang paling tepat.
B. Melaksanakan pembelajaran dengan sesukanya. Nah, ini kan pembelajaran dengan sesukanya aja itu kan sudah sedikit tidak sesuai dengan ketepatan ya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa delete nih teman-teman. Karena kita kan akan memilih cuma satu, tidak mencentang, tapi memilih. Oke. Nah, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan menceritakan hal yang lucu sejak kegiatan pembuka hingga penutup. Ini menceritakan hal yang lucu dari pembuka hingga penutup teman-teman. Ya, ini tidak tepat sesuai dengan ketepatan yang ada di opsi A. Kemudian yang D, melaksanakan pembelajaran dengan sabar dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Ini juga masuk ke dalam pembelajaran yang menyenangkan, tapi ketepatannya di bawah level daripada opsi A. Kemudian yang E, melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik senang dan nyaman di dalam kelas sehingga dapat menyesuaikan keadaan siswa. Yang E juga kita masuk ke dalam ketepatan, kita bandingkan yang A dan E. Kalau misalkan A, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik dan inovatif. Nah, kalau misalkan A, itu bagus sekali menggunakan media yang menarik dan inovatif, tapi belum tentu media ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, yang paling tepat adalah yang E. Kenapa yang E paling tepat? Karena melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik senang. Ini sudah ada membuat peserta senang dan nyaman di dalam kelas sehingga menyesuaikan keadaan siswa. Jadi media pembelajaran yang baik itu adalah media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya, teman-teman. Oke? Bisa jadi SDA media pembelajarannya bagus, diterapkan di SDB tidak bagus karena tidak sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, ini juga diperjelas juga pemberian media, mode, dan strategi pembelajaran yang menyenangkan harus disesuaikan dengan karakter siswanya atau keadaan pada saat itu. Guru harus melihat kebutuhan siswanya. Jadi yang paling bagus adalah yang sesuai dengan karakter siswa, yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Jadi jawaban nomor 8 ini adalah jawaban E. Oke. Kita lanjut di soal nomor 9. Ibu Riana membuat RPP dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK membuat denah kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah apa? Ini indikator pencapaian kompetensinya membuat denah teman-teman dengan skala. Oke. Nah, kalau misalkan membuat itu kira-kira apa instrumennya? Apakah tes lisan? Apakah observasi? Apakah jurnal? Apakah tes tertulis atau demonstrasi, teman-teman? Kalau pada saat membuat, berarti kalau membuat kan melakukan pada saat itu. Jadi siswanya membuat dulu. Nah, kalau misalkan membuat, berarti kan termasuk ke dalam instrumen yang paling tepat itu adalah observasi. Karena observasi itu pengamatan. Jadi si guru bisa mengobservasi atau mengamati siswa per individu atau misalkan per kelompok. Kalau misalkan Bu Riana ini membuat kelompok, dan dia bisa mengobservasi setiap kelompok. Apa itu observasinya tentang sikapnya atau misalkan mengobservasi tentang berkaitan dengan rubrik penilaiannya, itu yang paling tepat adalah observasi. Nah, kita perjelas juga, observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama dengan cara melakukan pengamatan. Proses ini bisa dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung. Nah, bagaimana secara tidak langsungnya? Kalau tidak langsung itu biasanya mendengarkan dari sumber lainnya, itu bisa menggunakan observasi secara tidak langsung. Tapi pada saat ini karena ini di kelas, Ibu Riana bisa menggunakan observasi secara langsung mengobservasi anaknya atau langsung mengobservasi kelompoknya masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita kembali ke soal nomor 10. Silakan nomor 10 nih teman-teman, kita baca bersama-sama. Ibu Indah mengajarkan pecahan kepada siswa kelas 5 dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama, hingga penyebutnya sama. Pada pandemi, Ibu Indah hanya mengandalkan video pembelajaran yang dibuat olehnya. Ternyata siswa masih belum banyak memahami materi yang diajarkan oleh Ibu Indah. Teori belajar yang manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? Apakah A. Teori belajar matematika dari Harel bahwa belajar dimulai dari masalah? Atau B. Teori belajar dari Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa? Atau C. Teori belajar dengan mengulang-ulang? Ya, ini teori belajar dari Thorndike ya teman-teman ya. Atau yang D. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya sesuai dengan Piaget. Atau E. Siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar Brosure. Jadi yang paling tepat pada soal nomor 10 itu apa? Silakan teman-teman bisa dijawab di kolom komentar dan apa alasannya. Oke. Nah, teman-teman semua, ini bisa teman-teman ikuti gratis untuk umum webinar nasional belajar soal UP, PPG, PGSD. Pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 2 sampai tanggal 10. Ini gratis ya teman-teman ya. Jadi pelaksanaannya tanggal 12 September. Atau juga teman-teman bisa masuk di kelas pendampingan UP, PPG, PGSD. Ini sedang promo. Silakan pesertanya terbatas. Kita akan tutup di tanggal 15 karena belajarnya dimulai dari tanggal 16. Kita full bahas soal PPG. Kami tunggu ya teman-teman ya.